Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Esi Saraswati dengan NPM 2140104104189. Di sini saya akan menggunakan e-kuliah online untuk materi pertama, yaitu manufaktur basic. Untuk yang pertama, teman-teman bisa menggunakan akun kalian masing-masing untuk masuk ke e-kuliah online. Setelah masuk ke e-kuliah online, kalian bisa membuat database, yaitu klik plus, klik tambah, kemudian diisi dengan CV Inami, underscore nama kalian masing-masing. Di sini nama saya Esa. Kemudian warnanya bisa dipilih warna merah. Kemudian saya logo yang di sini terserah masing-masing. Setelah itu teman-teman bisa klik simpan. Setelah database berhasil dibuat, di sini CV saya yaitu CV Inami Esa. Klik CV Inami. Apabila kita sudah masuk ke informasi data perusahaan, kita isi dengan nama yaitu CV Inami. Kemudian kategori usahanya yaitu produsen. Kemudian bidang usahanya yaitu food and drink. Kemudian teleponnya yaitu 021 strip 633 0123. Kemudian 021 strip 633 0124. Kemudian email yang diisi ialah admin@inami.id. Kemudian mata uang yang digunakan dalam e-kuliah CV Inami ini ialah rupiah, jadi tidak usah diubah. Kemudian data mulai tanggal ialah 31 Desember 2020. Kemudian untuk periode akuntansi ialah Januari sampai Desember. Kemudian alamat yang digunakan ialah Jalan Kebun Ijo. Kebun Ijo nomor 45. Kota yang digunakan ialah DKI Jakarta. Untuk kode posnya ialah 14321. Untuk itu
kita cross check informasi perusahaan. Nama perusahaan ialah CV Inami, kemudian level distribusi atau kategori usaha ialah produsen, kemudian bidang usaha yang digunakan ialah food and drink, telepon yang digunakan 021633123, fak milih yang digunakan ialah 02163300124, email yang digunakan ialah admin@inami.id, mata uang Indonesia, tanggal mulai data ialah 31 Desember 2020, periode akuntansi yaitu Januari sampai Desember, alamat yang digunakan ialah Jalan Kebon Ijo nomor 45, kota yang digunakan ialah DKI Jakarta, Provinsi DKI Jakarta, negara Indonesia, dan kode pos 14321. Setelah semuanya, kemudian klik lanjut. Di sini pada fitur dasar dengan kebutuhan usaha Anda, di sini CV Inami menggunakan memungut dan membayar pajak pertambahan nilai atau PPN. Klik centang, kemudian perusahaan CV Inami juga menggunakan mencatat aset-aset perusahaan. Kemudian klik centang juga. Apabila pada fitur dasar sudah selesai, bisa klik lanjut. Setelah itu kita masuk ke dalam penjualan. Pada penjualan, CV Inami menggunakan jasa pengiriman barang dan memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan. Untuk itu yang dicentang ialah apakah perusahaan Anda mengirimkan barang melalui jasa pengiriman? Klik centang. Kemudian, apakah perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan? Juga klik centang. Setelah itu, bisa klik lanjut. Kemudian pada fitur pembelian, CV Inami yaitu membuat perusahaan order ke pemasok. Di sini kita bisa melihat sama-sama bahwa apakah perusahaan Anda membuat PO atau purchase order ke pemasok, klik centang, kemudian bisa klik lanjut. Pada fitur persediaan, di sini CV Inami memiliki kegiatan memproduksi atau merakit barang. Yang kedua yaitu metode perhitungan biaya persediaan menggunakan FIFO. Untuk yang kita centang ialah apakah perusahaan Anda memiliki kegiatan untuk memproduksi atau merakit barang? Klik centang. Kemudian metode perhitungan biaya persediaan yang digunakan ialah FIFO. Setelah itu bisa klik lanjut. Di sini accurate membutuhkan akun perkiraan sebagai penampung nilai-nilai kas, pendapatan, persediaan biaya, beban, dan lain-lain. Jika Anda kurang memahami bagaimana mendefinisikan daftar akun perkiraan untuk perusahaan Anda, Accurate dapat membuat secara otomatis daftar akun perkiraan yang umum digunakan oleh kebanyakan perusahaan. Di sini Accurate mempertanyakan bahwa apakah Anda ingin Accurate otomatis membuat daftar akun perkiraan? Dalam soal, dapat kita lihat bahwa perusahaan menggunakan daftar akun perkiraan yang telah dimiliki. Jadi, ini tidak usah dicentang. Setelah semuanya selesai, klik selesai. Setelah tadi, kita bisa klik tutup. Untuk yang selanjutnya, kita akan import akun.
Untuk impor akun di sini kas dan bank sudah dibuat. Kemudian yang kedua, kita akan mempersiapkan daftar akun perkiraan perusahaan, yaitu akun perkiraan. Di sini kita bisa klik impor akun pada akun perkiraan. Nah, di sini ada beberapa syarat impor akun yang harus disiapkan. Kita klik file import untuk klik unggah. Di dalam ini kita bisa klik yang daftar akun. Klik open. Setelah daftar akun sudah terunggah, kita klik unggah. Untuk pemetaan kolom data ini sudah sesuai, kemudian kita klik lanjutkan. Untuk konfirmasi impor data, kita harus melakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database. Klik untuk mencenangnya. Setelah itu kita klik lanjutkan. Nah, ini ada 57 data berhasil diproses, kemudian klik tutup. Kemudian untuk melihat akun perkiraan, kita bisa melihat buku besar, kemudian klik akun perkiraan. Itu kita bisa klik hijau ini, yang merupakan data impor akun. Nah, di sini sudah masuk semua. Kemudian kita tutup saja. Yang ketiga ialah kita akan impor pemasok. Kemudian klik impor pemasok. Nah, ini caranya sama seperti tadi, yaitu kita klik untuk unggah file, kemudian kita cari daftar pemasok, klik open, kemudian kita klik unggah. Nah, di sini juga kalian tidak usah mengubah, teman-teman nggak usah mengubahnya. Kemudian bisa klik lanjutkan. Nah, ini centang untuk melakukan update data dan simak saldo awal sebagai tambahan saldo baru jika sudah ada data yang sama pada database. Kemudian bisa klik lanjutkan. Nah, di sini 4 data berhasil diproses. Kemudian klik tutup. Untuk melihat impor masuk tadi, kita bisa klik pembelian. Kemudian kita bisa klik masuk. Nah, untuk mencarinya kita klik hijau ini. Ini adalah daftar pemasok. Kemudian kita bisa klik tutup. Nah, untuk selanjutnya kita bisa klik impor pelanggan. Caranya masih sama seperti tadi, yaitu klik unggah. Dengan mengunggah daftar pelanggan, klik open, kemudian kita klik unggah. Ini juga tidak usah diubah, kemudian kita klik lanjutkan. Nah, ini dicentang dengan melakukan update data dan simak saldo awal. Kemudian kita klik lanjutkan. Nah, 7 data berhasil diimpor. Dan kita klik tutup. Untuk
Untuk melihat impor pelanggan, kita bisa klik pada penjualan, kemudian klik pada pelanggan, fitur pelanggan. Untuk melihatnya, kita bisa klik hijau ini. Ini merupakan data-data pelanggan. Sebelum kita memasuki impor barang dan jasa, kita harus impor data barang terlebih dahulu. Caranya yaitu kita bisa klik pengaturan, kemudian kita klik preferensi. Setelah masuk ke preferensi, kita klik akun perkiraan. Pada akun perkiraan ini, kita bisa menambahkan pada persediaan, ditambahkan dengan pembelian bahan penolong dan persediaan barang jadi. Dan persediaan barang jadi. Kemudian kita juga klik pada fitur pembelian, yaitu pembelian bahan penolong, persediaan bahan penolong, dan juga persediaan barang jadi. Ketika semuanya sudah ditambahkan, kita klik simpan. Nah, setelah itu kita bisa langsung impor barang dan jasa. Untuk impor barang dan jasa, yaitu sama seperti tadi, yaitu upload data barang dan jasa, daftar barang. Kemudian klik open. Kemudian klik unggah. Nah, ini juga tidak usah diganti. Kemudian klik lanjutkan. Nah, ini kita juga harus melakukan update data dan simak saldo awal sebagai tambahan saldo baru jika sudah ada data yang sama pada database. Kemudian bisa klik lanjutkan. Nah, di sini sudah ada 8 data berhasil diproses. Kemudian klik tutup. Kemudian kita klik barang dan jasa. Nah, kemudian kita bisa klik hijau untuk memastikan data tersebut sudah tersimpan. Kemudian kita bisa klik tutup. Nah, di sini kita akan import daftar aset tetap. Yaitu dengan cara klik aset tetap. Kemudian klik kategori aset. Di sini kita akan menambahkan beberapa aset tetap. Yaitu yang pertama ialah tanah. Kemudian bisa klik simpan. Kemudian kita akan menambahkan bangunan. Juga bisa klik simpan. Setelah itu klik simpan.
Kemudian ialah peralatan. Kemudian klik simpan. Dan yang terakhir ialah kendaraan. Kemudian kita klik simpan. Untuk melihatnya kita bisa klik hijau ini, yaitu ada 4 data yang kita tambahkan. Setelah itu kita bisa klik tutup kategori asetnya. Untuk melanjutkannya yaitu kita klik aset tetap, kemudian kita klik aset tetap. Nah, di sini langsung kita klik hijau, tanda hijau. Kemudian kita klik dengan import data. Kita klik import data, kemudian import dari Excel. Nah, ini juga caranya sama seperti tadi, yaitu kita akan membuka daftar aset tetap, yaitu klik open, kemudian kita unggah. Kemudian ini tidak usah dihiraukan, kemudian klik lanjutkan. Nah, kemudian ini juga klik lanjutkan. Setelah itu kita bisa klik tutup. Pada data versi tidak pernah, ini sudah di-upload semuanya ya. Setelah itu sudah selesai, kita mengimport daftar data-data akun dalam perusahaan. Nah, untuk membuat jurnal penjujutan aset tetap tersebut, kita bisa klik perusahaan, kemudian kita bisa klik proses akhir bulan. Nah, di sini kita bulan yang dipilih ialah bulan Desember, tahunnya 2020. Nah, ini sudah, kemudian kita klik simpan. Kemudian kita klik tutup. Setelah itu kita bisa melihat menggunakan daftar laporan. Kemudian klik daftar laporan. Kemudian kita klik keuangan ini. Kemudian kita klik neraca indeks kontrol. Nah, di sini tanggal yang digunakan ialah 31 Desember 2020. Kemudian kita klik tampilkan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat apakah sudah sama dengan yang tertera di dalam soal. Sini sudah selesai dengan materi pertama, yaitu manufaktur secara basic. Terima kasih. Nah, di sini kita akan masuk materi yang kedua, yaitu persiapan awal manufaktur. Di sini kita akan mengaktifkan fitur tahapan proses, pengisian akun dalam proses produksi, tentang umur perintah kerja dan monitor perintah kerja, serta penentuan alokasi nilai variance. Untuk tahapan yang pertama, kita akan mengalokasi akun manufaktur
Nah, di sini kita bisa klik pengaturan, kemudian kita klik Accurate Store. Nah, di sini kita bisa klik Accurate Manufacture, kemudian klik Install aplikasi. Nah, di sini Anda akan menginstal aplikasi Accurate Manufacture pada CV Inami ESA. Klik Install. Nah, Accurate sudah diinstal. Kemudian kita bisa klik lihat. Berarti Accurate sudah ditampilkan. Di sini kemudian kita bisa klik pengaturan, kita klik preferensi. Di sini sudah muncul, kita klik manufaktur. Nah, di sini sudah ada tahapan perintah kerja, penyelesaian barang jadi, juga monitor pekerjaan, proses akhir bulan, dan standar biaya produksi. Untuk tahapan, kita akan menggunakan tahapan proses, klik centang, kemudian pekerjaan dalam proses, kita pilih persediaan dalam proses, dan ini kita juga pilih selisih biaya produksi. Jika sudah, kita bisa scroll. Untuk rentang umur tetap 7 hari dan rentang umur perintah kerja tetap 2 hari. Untuk proses akhir bulan dengan alokasi biaya variasi produk ke produk, kita klik centang. Jika sudah semua, kita klik simpan. Nah, kemudian pada soal kita akan alokasi biaya produksi, tambahan akun perkiraan beban di bawah pada menu pengaturan, preferensi akun perkiraan barang dan jasa beban. Nah, kita bisa klik pengaturan, klik preferensi, kemudian klik akun perkiraan, kemudian pada beban, kita tambahkan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Kemudian sudah, kita klik simpan. Setelah itu kita akan menambahkan akun perkiraan beban. Kemudian kita cari persediaan, klik barang dan jasa. Kemudian pada kategori barang kita ganti menjadi umum. Kemudian kode barangnya kita ganti menjadi senilai 1000. Kemudian pada nama barang kita ganti menjadi upah tenaga kerja.
Kemudian pada jenis barang kita ganti menjadi biaya produksi. Kemudian pada catatan kita isi menjadi 4 orang. Dikali 1 hari. Dikali 8 jam. Dan dikali Rp25.000. Setelah sudah, kita bisa klik dengan tab yang akun. Setelah itu pada beban kita bisa ganti menjadi biaya tenaga kerja langsung. Kemudian klik simpan. Kemudian kita bisa ganti dengan tab umum. Pada kategori barang kita klik umum. Kemudian pada kode barang kita klik 2000. Pada nama barang kita isi menjadi overhead pabrik. Kemudian pada jenis barang kita ganti menjadi biaya produksi. Jika sudah, kita bisa ke akun. Pada menu beban kita ganti menjadi biaya overhead pabrik. Kemudian bisa klik simpan. Kemudian lanjutkan ke tahapan produksi. Kita akan menambahkan tahapan produksi. Kita bisa klik ke menu manufaktur, kemudian tahapan produksi. Di sini kita akan menambahkan adonan mie. Kemudian kita menambahkan packaging. Kemudian kita akan menambahkan standar biaya produksi. Kemudian kita bisa pilih menu manufaktur, kemudian pilih standar biaya produksi. Yang warna oranye itu ya, teman-teman. Di sini pada mulai berlakunya kita ganti menjadi 4 Januari 2021. Kemudian kita bisa klik cari dengan nama rincian barang yaitu tepung terigu.
Nah, di sini kemudian harga standarnya diganti menjadi 6.500, kemudian klik lanjut. Kemudian kita klik lagi dengan minyak nabati. Dengan harga standarnya diganti menjadi 14.000. Kemudian klik lanjut. Kemudian menambahkan garam. Dengan harga standar yaitu 12.000. Kemudian klik lanjut. Kemudian kita akan menambahkan natrium polifosfat. Dengan harga satuan 10.500. Kemudian klik lanjut juga. Kemudian akan menambahkan pewarna makanan. Dengan harga standar 8.000. Kemudian klik lanjut. Kemudian kita menambahkan kemasan mie kering. Itu harga standarnya 75. Kemudian klik lanjut. Kemudian menambahkan kardus mie kering. Dengan harga standarnya 1.200. Kemudian klik lanjut. Kemudian kita akan menambahkan upah tenaga kerja. Dengan harga standar yaitu 800.000. Kemudian kita bisa klik lanjut. Kemudian kita akan menambahkan biaya overhead pabrik. Dengan harga standar yaitu 200.000. Kemudian bisa klik lanjut. Jika semua sudah tertera senilai 9 barang, kemudian kita bisa klik simpan. Kemudian di sini kita akan menambahkan formula produksi. Kita klik manufaktur, kemudian formula produksi. Kemudian pada menu produk utama kita ganti menjadi inami mie kering. Pada menu kuantitas kita beri kuantitas menjadi 100. Kemudian kita cari yang pertama tahapan adonan mie sebagai tahapan 1. Kemudian klik lanjut. Yang kedua ialah proses tahapan packaging dengan tahapan yang kedua. Kemudian bisa klik lanjut. Setelah itu kita bisa klik ke tab selanjutnya.
Kemudian kita akan menambahkan tepung terigu. Dengan kuantitas yaitu 800. Kemudian pada menu tahapan kita bisa klik menjadi adonan mie. Jika sudah, kita bisa klik lanjut. Kemudian kita akan masukkan minyak nabati. Dengan kuantitas yaitu 100. Kemudian dengan tahapannya yaitu juga adonan mie. Kemudian bisa klik lanjut. Kemudian kita akan menambahkan garam. Dengan kuantitas yaitu 25 kilo. Dengan tahapan yaitu tetap adonan mie. Setelah sudah, kita bisa klik lanjut. Kemudian kita bisa menambahkan natrium polifosfat. Pada kuantitas kita ganti menjadi 25 kilo. Kemudian pada tahapan kita ganti menjadi adonan mie. Jika sudah, kita bisa klik lanjut. Kemudian kita akan menambahkan pewarna makanan. Dengan kuantitas yaitu 15 kilo. Dengan tahapannya tetap adonan mie, juga adonan mie. Kemudian bisa klik lanjut. Kemudian kita akan menambahkan kemasan mie kering. Dengan kuantitas yaitu 2400. Di sini kemasan mie kering merupakan tahapan packaging. Kemudian klik lanjut. Kemudian juga menambahkan kardus mie kering. Dengan kuantitas yaitu 100. Tahapan merupakan tahapan packaging. Kemudian klik lanjut. Jika sudah, kita bisa masuk ke biaya lain-lain. Di sini kita akan menambahkan upah tenaga kerja. Langsung saja klik lanjut ya, 800.000 sudah 800.000. Kemudian kita menambahkan juga biaya overhead pabrik. Sudah sama 200.000, kemudian klik lanjut. Kemudian jika sudah selesai semua, bahan bakunya yaitu 7.582.500 dengan biayanya 1 juta, totalnya 8.582.500. Jika sudah semuanya, bisa klik lanjut atau simpan. Jika sudah, ini merupakan sudah materi 2. Kemudian kita akan lanjut ke materi 3. Kemudian kita melanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu langkah-langkah manufaktur. Untuk langkah-langkah manufaktur ini, pada tanggal 25 Januari 2021,
transaksi yaitu membuat rencana produksi Inami mie kering sebanyak 100 dus yang selesai pada 1 hari. Kemudian untuk itu kita bisa klik manufaktur, kemudian kita rencana produksi. Rencana produksi kita ambil nama dengan Inami, kemudian kita bisa cari Inami mie kering. Tanggal mulai kita ganti dengan 25 Januari 2021. Dan selesai pada 25 Januari 2021. Kemudian bisa kita klik lanjut. Nah, di sini jadwal produksi sudah tertera. Kemudian kita bisa klik simpan. Kita bisa tutup. Kemudian pada tanggal 25 Januari 2021 membuat perintah kerja atas rencana produksi Inami mie kering. Kita bisa klik manufaktur. Kemudian kita cari perintah kerja. Rencana kerja produksi yaitu Inami mie kering dengan kuantitas 100 pada tanggal 25 Januari 2021. Pada rincian tahapan kita sudah tahapan adonan mie kering dan packaging. Kemudian kita ke rincian bahan baku. Sudah semuanya. Biaya juga sudah. Kemudian jika sudah semuanya kita klik simpan. Nah, perintah kerja sudah ada. Bisa dicari di sini. Dengan status sudah dijadwalkan, kemudian kita bisa tutup. Kemudian pada tanggal 25 Januari 2021, yaitu membuat tahapan proses mulai untuk tahap 1 adonan mie. Kita bisa klik manufaktur, kemudian kita bisa klik tahapan proses. Dalam perintah kerja, kita bisa klik Inami mie kering dengan tahapan proses yaitu adonan mie pada tanggal 25 Januari 2021. Kemudian kita bisa klik simpan. Jika sudah, kita bisa klik tutup. Kemudian pada tanggal 25 Januari 2021, yaitu membuat pengambilan bahan baku tahap 1 adonan mie. Kita bisa klik manufaktur. Kemudian kita pengambilan bahan baku. Nah, pada pengambilan bahan baku ini kita bisa klik pada perintah kerja Inami mie kering dengan tanggal 25 Januari 2021. Setelah itu, setelah kita tadi sudah masukkan, kita bisa klik ambil bahan tahapan. Di sini kita bisa cari adonan mie. Nah, ini sudah ada semuanya. Kemudian kita bisa klik lanjut. Jika sudah, kemudian jika sudah semua, kita bisa klik simpan. Kemudian kita bisa tutup.
Kemudian pada tanggal 25 Januari 2021 yaitu membuat tahapan proses mulai untuk tahap 2, packaging. Yaitu sama seperti tadi, kita bisa klik pada menu manufaktur, kemudian kita bisa klik pada tahap proses, sama seperti tadi, yaitu Inami mie kering. Tahapan produksinya yaitu ganti dengan packaging pada tanggal 25 Januari 2021. Kemudian kita bisa klik simpan. Nah, kita bisa lihat menggunakan di sini, yaitu ada 2 tahapan proses, yaitu adonan mie dan packaging. Jika sudah, kita bisa klik tutup. Kemudian pada tanggal 25 Januari yaitu membuat pengambilan bahan baku tahap 2 packaging. Bahan baku kita bisa klik sama seperti adonan mie tadi, kita bisa klik manufaktur, kemudian klik pengambilan bahan baku. Kemudian pada perintah kerja kita klik Inami mie kering pada tanggal 25 Januari 2021. Jenis barang yang kita ambil ialah bahan tahapan pada packaging. Tahapan packaging ada 2 tahapan, yaitu kemasan mie kering dan kardus. Kemudian jika semuanya sudah tercentang, kita bisa klik lanjut. Nah, jika semuanya sudah, kita bisa klik simpan. Untuk melihat data pengambilan bahan baku yang tadi, kita bisa klik ini. Sudah ada 2 pengambilan bahan baku. Yang satu adonan kering, yang satu ialah packaging. Untuk membuat air jurnya, kita bisa klik yang terserah, kita bisa klik ini. Kemudian kita klik yang hijau, lain-lain. Kemudian kita klik rincian jurnal. Nah, di sini Inami sudah ada persediaan dalam proses senilai 300.000 dan persediaan bahan penolong senilai 300.000. Kemudian kita klik tutup. Pada tanggal 25 Januari 2021 yaitu membuat tahapan proses selesai untuk masing-masing tahapan produksi. Tahap 1 sebagai adonan mie dan tahap 2 yaitu packaging. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke manufaktur, kemudian masuk ke tahapan proses. Kemudian kita tipe selesai dan perintah kerja Inami mie kering. Tahapan produksi ialah adonan mie dengan tanggal 25 Januari 2021. Kemudian kita bisa klik simpan. Setelah itu kita dengan proses selesai, kemudian gantian yang packaging. Perintah kerja dengan tahapan proses packaging dengan tanggal 25 Januari 2021.
Kemudian kita bisa klik simpan. Kemudian kita tutup. Pada tanggal 25 Januari 2021, yaitu membuat penyelesaian barang jadi Inami mie kering sebanyak 100 dus. Untuk itu kita bisa klik pada manufaktur, pada penyelesaian barang jadi, dengan perintah kerja ialah Inami mie kering pada tanggal 25 Januari 2021. Inami mie kering dengan kuantitas 100 dus. Kemudian kita bisa klik lanjut. Kemudian kita bisa klik simpan. Pada data ini kita bisa melihat pada sudah ada perintah kerja penyelesaian barang jadi. Untuk melihat jurnal kita bisa klik, kemudian lain-lain dengan rincian jurnal. Inami sudah ada persediaan barang jadi senilai 8.582.500 dan persediaan dalam proses 8.582.500. Dan kita bisa tutup. Coba tutup ini. Kemudian pada menu manufaktur, kemudian pada menu persediaan kita bisa klik barang dan jasa. Kita dapat melihat barang jadi, kita bisa melihat, kemudian kita klik Inami mie kering. Nah, sebagai kategori barang jadi, kemudian kita akan mutasi, klik mutasi. Nah, di sini tanggal yang akan kita ganti ialah 31 Desember 2020. Kemudian kita klik reload. Nah, di sini sudah ada beberapa tipe-tipe transaksi. Di sini sudah ada beberapa tipe-tipe transaksi, kemudian kita bisa klik tutup barang dan jasa kita. Sekian dari materi 3. Kemudian kita akan lanjut ke materi 4. Kemudian kita akan melanjutkan ke materi yang keempat, yaitu transaksi penjualan. Pada transaksi ini yang pertama ialah pada tanggal 27 Januari 2021, yaitu membuat faktur penjualan kepada Lucky Sentosa atas transaksi penjualan secara kredit senilai 100 dus Inami mie kering dengan harga persatuannya ialah 132.000 per dus, harga belum termasuk PPN. Nah, kita bisa klik pada menu penjualan, kemudian pada faktur penjualan. Pada pelanggan kita bisa klik Lucky Sentosa dengan tanggal 27 Januari 2021. Kemudian
Kita cari barang dan jasa, yaitu yang pertama Inami mie kering senilai kuantitasnya yaitu 100 dus. Kemudian harga 13.200.000 dan PPN 11%. Sebelum itu PPN kita ganti menjadi 10%. Kemudian kita bisa klik lanjut. Jika sudah tertera totalnya senilai 14.520.000, kita bisa klik simpan. Kemudian pada daftar, kita bisa klik lagi Sentosa. Dan klik lain-lain, kemudian kita klik rincian jurnal. Di sini Laki Sentosa merupakan beberapa transaksi yang digunakan Laki Sentosa, yaitu senilai 20.802.500. Kemudian kita bisa klik tutup. Kemudian kita bisa pada foto penjualan, kita bisa klik tutup juga. Kemudian pada tanggal 29 Januari 2021, yaitu membuat pembayaran upah 4 karyawan pabrik biaya tenaga kerja langsung sebesar 800.000 melalui kas. Yang pertama, kita bisa klik kas dan bank. Kemudian pada menu pembayaran, pada kas atau bank, kita bisa klik kas karena pembayaran menggunakan kas yang diterima pada tanggal 29 Januari 2021. Kemudian kita bisa cari tenaga kerja langsung. Di sini kita nilainya akan kita isi yaitu Rp800.000. Kemudian kita klik lanjut. Kemudian pada detail informasi, kita bisa mengisi catatan yaitu pembayaran upah 4 karyawan pabrik, pembayaran upah 4 karyawan pabrik. Jika sudah, kita bisa klik simpan. Setelah itu, kita bisa klik daftar pembayaran. Ini sudah ada keterangan pembayaran upah 4 karyawan pabrik. Kemudian kita bisa tutup. Pada tanggal 29 Januari 2021, yaitu membuat pembayaran listrik biaya overhead sebesar Rp180.000 melalui bank. Untuk itu kita bisa klik kas dan bank. Kemudian pada menu pembayaran, kita klik bank. Pada tanggal 29 Januari 2021,
Kemudian setelah itu kita bisa klik cari biaya overhead pabrik. Senilai 180.000. Dan kita klik lanjut. Kemudian pada menu info kita bisa catatan yaitu pembayaran listrik. Kemudian kita bisa klik simpan. Dan kita bisa tutup. Pada tanggal 29 Januari 2021, yaitu membuat faktur penjualan kepada Ibu Sumiati atas transaksi penjualan secara kredit 40 dus inami mie kering senilai satuan seharga 132.000 per dus, harga belum termasuk PPN. Nah, untuk itu kita bisa klik pada menu penjualan, kemudian faktur penjualan, pada menu pelanggan kita bisa menambahkan Ibu Sumiati dengan tanggal 29 Januari 2021 dengan barang dan jasa yaitu inami mie kering, kuantitas yaitu 40, dan pajak masih 111%. Untuk itu kita pajak harus kita ganti menjadi tarifnya 10%. Dan kita klik lanjut. Ya, di sini total yang Ibu Sumiati yaitu 5.808.000. Jika sudah ini, kita bisa klik simpan. Kemudian kita bisa tutup. Pada tanggal 29 Januari 2021, yaitu membuat alokasi biaya produksi atas transaksi manufaktur selama bulan Januari 2021. Nah, kita bisa klik pada menu manufaktur, kemudian alokasi biaya produksi. Pada alokasi biaya produksi, kita bisa klik pada bulan Januari, bulan tahun 2021, tanggal 29 Januari 2021. Nah, kemudian kita bisa klik ambil. Nah, di sini juga ada 2 beban. Di sini kita bisa klik semuanya. Kemudian kita klik lanjut. Kemudian pada menu rincian perintah kerja, kita bisa ambil perintah kerja. Kemudian kita klik lanjut. Setelah semuanya sudah, kita bisa klik simpan. Pada alokasi biaya produksi kita bisa melihatnya sudah ada. Kemudian kita bisa klik, kemudian kita bisa membuat jurnal menggunakan lain-lain, kemudian rincian jurnal. Nah, di sini sudah ada jurnal yaitu presiden dalam proses 980, biaya tenaga kerja langsung 800.000, biaya overhead pabrik senilai 180.000 rupiah. Jika sudah, kita bisa klik tutup. Kemudian pada alokasi biaya produksi juga kita tutup. Kemudian pada tanggal 31 Januari 2021 yaitu membuat proses akhir bulan Januari 2021. Pastikan sudah centang informasi alokasi biaya varians produk ke produk. Varians produksi ke produk pada menu preferensi manufaktur pada proses akhir bulan.
Nah, kita bisa klik pada menu pengaturan, kemudian kita bisa klik pada preferensi. Pada menu kemudian klik manufaktur. Nah, di sini kita akan melihat pada alokasi produksi ke produk. Ini sudah centang ya. Jika sudah, kita berarti klik simak saja. Kemudian kita bisa klik pada menu perusahaan, klik pada proses akhir bulan. Nah, pada proses akhir bulan kita bisa klik Januari dengan tahun 2021. Di sini kita akan menggunakan mata uang tetap ini rupiah ya. Kemudian kita klik simpan. Kemudian kita bisa lihat terdapat proses akhir bulan Januari dan proses akhir bulan Desember. Kemudian pada proses akhir bulan Januari kita bisa klik pada menu lain-lain dengan zona pabrikasi. Nah, ini sudah ada persediaan dalam proses dan selisih biaya produksi. Jika sudah, kita bisa tutup. Kemudian kita bisa tutup proses akhir bulan. Nah, pada tanggal 31 Januari 2021, yaitu membuat faktur penjualan kepada pelanggan umum atas transaksi penjualan secara tunai, yaitu 5 dus inami mie kering dengan 132.000 per dus, serta mendapat diskon faktor 2% pembayaran diterima di kas. Untuk itu, kita bisa klik penjualan dan faktur penjualan. Di sini kita bisa memilih pelanggannya, yaitu pelanggan umum. Pada tanggal 31 Januari 2021, dengan rincian barang yaitu inami mie kering, kuantitas senilai 5, PPN masih 11, klik lanjut, PPN diganti dengan 10%, tarif 10%, kemudian klik lanjut. Nah, di sini kita menggunakan diskon senilai 2%. Kemudian kita bisa klik lanjut. Di sini sudah mendapatkan diskon, jadi totalnya senilai 460 dengan diskon 2% yaitu 13.200. PPN-nya 10% senilai 64.680 dengan total 711.480. Kemudian kita bisa klik proses. Kemudian kita akan melakukan pembayaran. Nah, di sini bank yang kita pilih adalah kas dengan metode bayar tunai pada tanggal 31 Januari 2021. Dengan nilai pembayaran kita bisa hitung nilai pembayaran dengan klik refresh. Nah, di sini sudah ada 711.480. Ini sudah ada faktur dibayar yaitu 711.480. Kemudian kita bisa klik simpan. Nah, di sini kita bisa klik tutup. Kemudian ini juga tutup. Untuk melihat semuanya, kita bisa melihat pada daftar laporan
daftar laporan. Kemudian pada menu keuangan, kita bisa klik laba rugi standar, juga neraca induk kontrol. Dan di sini kita akan menampilkan neraca induk kontrol. Pada neraca induk kontrol ini kita akan menggunakan tanggal 31 Januari 2021. Kemudian kita bisa tampilkan. Nah, di sini kita bisa menampilkan neraca induk kontrol. Nah, di sini kita harus bisa menyamakan dengan contoh kalau sudah sama antara jumlah aset dengan ekuitasnya, berarti sudah benar. Kemudian kita bisa cari laba rugi dengan klik daftar laporan, kemudian daftar laporan. Kemudian pada menu keuangan kita bisa klik laba rugi standar. Pada laba rugi standar kita bisa mulai dari 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2021. Nah, kita bisa klik tampilkan. Pada laba rugi standar Inami CV Inami, kita akan melihat pada yaitu 5.969.175.000. Saya Saraswati. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.